Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sulsel. Kita kembali ke Bidan Mega. Iya. Masih semangat ya, Harus Bu Bidan? semangat. Bidan itu harus selalu semangat. Wah, betul. Nah, saya sempat baca nih ya biodatanya Bidan Mega. Iya. Ini kalau nggak salah, dan tadi juga udah disebutin ya bahwa pengabdiannya udah 12 tahun. Iya. Nah, itu waduh 12 tahun. Iya. Di daerah nih ya, terpencil seperti itu. Suka dukanya apa sih Bidan Mega? Suka dukanya itu pasti banyak suka dukanya. Mau dukanya dulu atau sukanya dulu? Sukanya dulu. Oh, sukanya dulu. Sukanya itu karena bisa bertugas di daerah kelahiran sendiri, dekat dengan keluarga, orang tua, karena kebetulan dulu kan waktu pendidikan mulai dari SMP hingga kuliah itu meninggalkan orang tua karena kan namanya desa terpencil, di sana tidak ada sekolah SMP, SMA, untuk kuliah juga tidak ada. Jadi kurang lebih berapa ya? SMP 3 tahun, SMA 3, kurang lebih 9 tahun meninggalkan kampung halaman. Wah, ya, sedih ya, jadi tapi hari ini terbayarkan. Iya, jadi alhamdulillah masa-masa tua orang tua kita bisa bersama orang tua. Betul. Iya, alhamdulillah sudah bisa merawat orang tua juga, karena kebetulan orang tua kan pernah dulu sakit ya, sakit diabetes. Kebetulan tangannya luka dan alhamdulillah sudah sembuh. Jadi alhamdulillah dan dirawat oleh saya sendiri. Jadi cukup bersyukur karena bisa dekat dengan keluarga, bisa merawat keluarga, sukanya itu dengan semua keluarga bisa dekat. Masya Allah. Nah, kalau ini suka duka, masih seputar suka duka. Selama 12 tahun ini mengabdi, kira-kira ada nggak pengalaman menyenangkan atau mungkin pengalaman pahit seperti itu pada saat menangani pasien seperti itu? Kan ini kan di daerah terpencil, pola pikir yang masih sangat erat kaitannya dengan pengobatan tradisional. Kadang mereka mungkin menolak atau seperti apa. Itu seperti apa sih pengalaman pahit dan manisnya itu saat melayani masyarakat? Iya, pengalaman manisnya dulu ya. boleh. Kalau pengalaman manisnya itu karena masyarakat di sana itu orangnya sangat ramah, baik. Apalagi kalau habis menolong, biasanya itu dia kasih sesuatu hasil buminya seperti beras, sayuran, buah-buahan. Disitulah letak manis-manisnya, karena di sana masyarakat menganggap saya itu adalah yang orang tua dia menganggap anaknya, yang seumuran dengan saya menganggap sahabat, yang umurnya di bawah saya menganggap saya kakak. Jadi pokoknya jadi lebih dekat secara emosional lebih ya? Dekat dengan secara emosional. Kalau pahitnya apa ya? Pahitnya itu mungkin bisa dikatakan tidak adalah pahitnya. Ada nggak semacam penolakan begitu, penolakan. Terus lantas hari itu kecewa atau gimana? Untuk sampai sekarang awal-awalnya seperti kan kalau keadaan darurat ya, dalam bersalin kan ada namanya resiko. Kita sudah tahu ini ibu beresiko. Kadang keluarga itu menolak untuk dibawa ke fasilitas kesehatan. Disitulah tantangan saya, bagaimana pendekatan saya terhadap keluarganya supaya ibu ini bisa tertolong. Dan kadang mungkin ada namanya orang tua, adalah kata-kata yang menyinggung perasaan, tapi bukan berarti dari kata-kata itu saya mundur untuk tidak memberikan pendekatan. Dengan kata itu merupakan tantangan untuk saya, bagaimana caranya saya untuk mendekati si orang tua tersebut agar cucunya untuk dibawa ke fasilitas kesehatan. Dan terkadang itu 2-3 hari baru
mendapatkan ACC dari orang tua untuk dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi ini ya tancap Iya. terus ya semangatnya untuk membujuk atau mengambil hatinya ya Iya. agar bisa ini dibawa untuk pengobatan Makanya pelayanan seperti itu. inovasi saya kan berjudul Mega. Mega itu berarti dalam bahasa Bugis banyak. Semoga dengan inovasi saya banyak yang tertarik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Bontojai. Arti Mega itu kan M itu menjemput. Jadi ketika menjemput itu edukasi. Jadi saya edukasi ibu-ibunya bilang Tahan dulu. Iya. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan yang semakin menarik ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa hanya di TV Sulsel TV masa kini. Kita tiba di segmen keempat, pemirsa Bukan Perempuan Biasa. Kita langsung aja deh ke Bi dan Mega. Nah, tadi dilanjutkan, sempat tadi terpotong mengenai inovasi yang Bi dan Mega buat nih. Itu apa aja tuh? Coba bisa dijelaskan, dilanjutkan kembali. Karena kan di sini latar belakang dari inovasi saya itu karena tingginya ibu bersalin yang ada di rumah. Betul. Terus saya termotivasi supaya membuat sebuah inovasi yang berjudul Mega. Mega artinya itu menjemput ibu yang ingin melahirkan, terus mengadakan edukasi, menjelaskan hal-hal kemungkinan yang bisa terjadi pada ibu hamil. Kemudian saya dampingi untuk lahiran sampai ke kabupaten sering saya dampingi, bahkan sampai kegiatan, maksudnya ditolong oleh dokter pun yang SC ya, yang di sesar, saya minta dokter untuk saya bisa masuk untuk mendampingi ibu bersalin tersebut karena salah satu supaya ibunya tidak stres dalam menghadapi persalinannya. Betul, betul. Kalau nggak salah nih, Bi dan Mega ini pernah dapat penghargaan. Iya, Ya, alhamdulillah. itu apa tuh? Di penghargaan apa tuh sebagai bidan? Boleh ceritakan nggak ke pemirsa? Saya sebenarnya tidak menyangka ya untuk dapat penghargaan ini, tapi mungkin karena keikhlasan saya selama 12 tahun mengabdi, mungkin Tuhan melihat keikhlasan saya sehingga saya bisa dapat penghargaan dari Kabupaten Bone sebagai bidan teladan, dan ya sekarang ini saya mengikuti penilaian tingkat provinsi. Iya, dan alhamdulillah masuk ke 3 besar. Dan sisa 1 langkah lagi untuk menuju pusat, dan mohon doanya semoga bisa ke pusat untuk mewakili Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bidan teladan. Amin. Pemirsa didoain ya, didoain supaya karena Bu dan Mega. Kami menunggu tim verifikasi dari provinsi untuk terjun langsung melihat daerah saya seperti apa. Jadi kami di Desa Bontojai siap menerima tim penilai dari Provinsi Sulawesi Selatan untuk turun. Kalau tidak salah kemarin ada namanya Andi Bahtiar, Ibu Asna, satunya saya lupa namanya. Jadi kami siap menunggu. Kayaknya Net TV on the way Bontocan ini. Iya, insyaallah kalau bisa sekalian saat penilaian verifikasi. Saya kan sekarang Net TV yang mengundang saya ke sini, jadi saya mau undang balik Net TV untuk ke Bontojai. Insya Allah. Nah, berbicara mengenai kehidupan ya, perjalanan karir dari dulu hingga sekarang nih, kira-kira Bobi dan Mega ini apa sih sebetulnya harapan-harapannya ke depan untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat? Kira-kira apa sih? Harapannya ke depan itu semoga bisa menjadi bidan teladan. Amin. Semoga tetap bisa membantu masyarakat yang ada di Desa Bontojai. Dan harapannya masih ingin melanjutkan pendidikan supaya bisa memberikan pelayanan lebih maksimal lagi, lebih profesional lagi untuk masyarakat yang ada di Desa Bontojai. Wah, luar biasa.
ketika kita berbicara mengenai mobilitas dan aktivitas selain kuliah, Iya. kemudian mengabdi sebagai bidan, ada nggak organisasi atau komunitas atau kumpulan-kumpulan seperti itu yang bersatu untuk sesuai dengan bidangnya bidan Mega nih? Kira-kira ada nggak hal-hal seperti itu? Ada organisasi IBI namanya Ikatan Bidan Indonesia. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan IBI, saya terjun langsung seperti pemasangan implan yang gratis, pelayanan KB yang lainnya. Kami ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tapi untuk ke kabupaten bisa dikatakan jarang sekali karena jauh dari Bontojai ke kabupaten. Mobilitas karena jaraknya. butuh waktu 6 jam. Betul. Jadi kalau ada kegiatan saya di Kecamatan Bontocani yang ikut serta. Oke, siap. Kita akan kembali ya usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami ya di Net TV Sosial, bukan perempuan biasa. Kita tiba di segmen penghujung, segmen terakhir. Aduh, ini masih pengen banget tapi nggak habis-habis, nggak cukup waktunya pemirsa. Nggak apa-apa ya, kita maksimalkan saja. Iya, berbicara mengenai kesibukan, mobilitas, aktivitas ya. Gimana sih bidan Mega ini membagi waktu secara quality time itu, baik itu secara sosial, keluarga atau diri sendiri, itu gimana sih? Ada nggak petak-petaknya atau part-partnya gitu dibagi-bagi waktunya itu gimana tuh bidan Mega? Kalau membagi waktu ya sangat susah ya untuk membagi waktu. Di sini cuma minta maksudnya suami lah dan anak mengerti dengan keadaan dan pekerjaan saya. Membagi waktu untuk sosial dan teman-teman, saya pikir masyarakat yang ada di Desa Bontojai itu adalah teman saya. Jadi ketika berkunjung, saya anggap itu adalah interaksi sosial saya. Jadi saya sekalian senang, ya, iya saya kerja, senang sebagai kerja, bergaul, bergaul, cerita-cerita tentang keluh masyarakat seperti apa. Kan terkadang kita kan dekat dengan perempuan. Betul. Ada kader-kader. Di situ saya mengambil waktu untuk teman-teman dan keluarga ya saat di rumah. Nah, sejauh mana nih keluarga mensupport bidan Mega dalam pekerjaannya saat ini? Iya, alhamdulillah keluarga sangat mensupport. Karena mendampingi kemanapun, iya, dan terkadang mengerti dengan kesibukan saya. Masya Allah. Iya. Kesimpulan apa nih yang bisa diberikan ke pemirsa? Iya, kesimpulan bahwa ketika kita bekerja dengan ikhlas, maka banyak yang mendoakan. Seperti saya, alhamdulillah dengan viral banyak yang mendoakan saya sukses, saya sehat. Dan alhamdulillah saya sudah anggap bahwa diri saya sukses. Terima kasih banyak untuk pemerintah Kabupaten Bone, terkhususnya Dinas Kesehatan telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan terima kasih kepada Kepala UPTD Puskesmas Bontocani yang selalu memberikan dukungan, support sehingga saya bisa bekerja sebagai bidan desa lebih amanah. Amin. Bisa disapa-sapa bapaknya, Bapak Ibu. Dan terima kasih juga buat pendamping dari kabupaten yang telah mendampingi saya selama 4 hari di Hotel Claro dalam penilaian pegawai kesehatan teladan. Semoga saya tidak mengecewakan supaya bisa lanjut ke tingkat nasional. Wah, luar biasa bidan Mega ini, auranya tuh, aura tulusnya tuh terpancar pemirsa. Hari ini bisa sangat menginspirasi wanita-wanita di luar sana dan tentunya pemirsa di rumah. Demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Seluruh kerabat kerja Net TV Sosial pamit undur diri. Saya Radias Dahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam Bukan Perempuan Biasa episode selanjutnya.